Pernah nggak teman-teman merasa sudah mencoba berpikir positif, tapi selalu ada perasaan sedih, gagal, marah, yang terus membayangi langkah teman-teman. Seolah-olah teman-teman ini sedang mencoba berlari maraton sambil menggendong ransel gitu ya, berisi batu besar yang berat. Batu-batu itu adalah sisa-sisa kegagalan, penolakan, atau luka di masa lalu yang belum selesai. Nah, di video ketujuh ini kita akan belajar teknik neutralizing. Bagaimana cara menetralisir beban-beban emosional tersebut agar kita bisa melangkah dengan ringan. Banyak orang meremehkan dampak emosi masa lalu terhadap kesuksesan hari ini. Namun, seorang ahli trauma ternama, Dr. Bessel van der Kolk, dalam bukunya yang berjudul The Body Keeps the Score, membuktikan bahwa tubuh dan otak kita menyimpan memori luka lama jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Luka itu tidak hanya dengan dilupakan, ia justru tersimpan dalam sistem saraf kita. Itulah sebabnya saat teman-teman menghadapi tantangan baru hari ini, teman-teman merasa takut secara berlebihan. Itu bukan karena tantangan yang terlalu besar, tapi karena luka teman-teman, luka lama teman-teman itu sedang berteriak, memperingatkan teman-teman. Dalam framework Mindshift, kita tidak mencoba menghapus masa lalu karena itu mustahil. Yang kita lakukan adalah mengubah makna yang kita berikan pada kejadian tersebut. Referensi kita yang sangat kuat untuk hal ini itu berasal dari seorang psikiater, Viktor Frankl, yang pernah bertahan hidup di kamp konsentrasi Nazi dalam bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning. Frank mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, kita memiliki kebebasan mutlak untuk memilih bagaimana kita memaknai kejadian itu. Lalu bagaimana langkah praktis untuk menetralkan luka tersebut? Nah, saya ingin kita mencoba teknik emotional reframing. Ambil satu memori kegagalan atau luka yang paling sering membuat teman-teman merasa tidak berdaya. Alih-alih melihatnya sebagai sebuah hukuman, coba tanyakan pada diri sendiri. Kekuatan apa sih yang saya miliki hari ini yang tidak akan pernah saya miliki jika kejadian itu tidak terjadi? Mungkin kegagalan bisnis di masa lalu membuat teman-teman menjadi orang yang lebih waspada, ya, mungkin malah lebih waspada dari sebelum-sebelumnya karena mungkin penolakan di masa lalu itu yang membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih tangguh. Saat teman-teman mulai menemukan satu yang positif atau yang pembelajaran dari luka tersebut, emosi negatifnya akan mulai ternetralkan. Jika teman-teman sudah memindahkan batu dari ransel ke bawah kaki dan menjadikannya sebagai pijakan untuk menjadi lebih tinggi, selain itu, penting juga kita menerapkan prinsip dari Dr. Joe Dispenza dalam bukunya yang berjudul Breaking the Habit of Being Yourself. Nah, beliau menekankan bahwa selama kita terus merasakan emosi yang sama setiap pagi, kita sebenarnya sedang hidup di masa lalu. Nah, untuk melakukan Mindshift, kita harus sengaja memilih emosi baru yang ingin kita rasakan hari ini, terlepas dari apa yang terjadi kemarin. Tugas teman-teman hari ini adalah coba tuliskan satu kejadian di masa lalu yang selama ini teman-teman sesali. Lalu di sampingnya tuliskan satu hadiah berupa apa sih pelajaran atau kekuatan yang didapatkan dari kejadian itu. Nah, begitu teman-teman menemukan pembelajarannya, katakan pada diri sendiri, tugas memori ini sudah selesai, sekarang saya lepaskan.
Saya Syukur Abdullah. Masa lalu teman-teman adalah guru, bukan penjara. Berdamailah dengannya agar teman-teman punya energi penuh untuk menjemput masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.